apakah boleh kita membeli atau menggunakan spare part yang tidak genuine ataupun spare part yang lebih murah. Dan ada juga spare part yang harus teman-teman beli itu genuine. Spare part yang lebih murah ataupun spare part yang tidak direkomendasikan oleh pabrik itu salah satunya adalah semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, Uda Nazar hari ini akan sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman yang memang masih awam di dunia otomotif. Salah satunya teman Uda Nazar, tadi malam dia menelpon, dia menanyakan mengenai spare part. Jadi pertanyaannya itu, Uda Nazar, apakah boleh atau sebenarnya tuh kita tuh boleh nggak sih membeli spare part yang tidak genuine ataupun spare part yang harganya itu lebih murah dari bawaan unitnya. Baik teman-teman, ini pertanyaan yang sangat menarik ya bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui dunia otomotif, dan Uda Nazar akan mencoba berbagi pengalaman mengenai itu. Nah, untuk spare part KW sendiri kita harus meluruskan atau kita harus menyamakan pandangan perspektif pandangan kita itu, dan Uda Nazar hari ini tidak akan menjelaskan perbedaan antara spare part KW original ataupun OEM karena sudah pernah Uda bahas pada video Uda Nazar sebelumnya. Nanti Uda Nazar akan memberikan link di deskripsi video ini. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah boleh kita membeli atau menggunakan spare part yang tidak genuine ataupun spare part yang lebih murah. Baik teman-teman, sedikit mengulas ya, antara spare part murah dengan murahan itu berbeda ya. Ada murah tapi dia sudah rekomendasi, ada juga yang murahan dan itu tidak Uda sarankan untuk memakai. Jadi ada beberapa spare part di mana teman-teman boleh menggunakan spare part yang lebih murah ataupun spare part yang tidak direkomendasikan oleh pabrik mobil teman-teman. Ada juga spare part yang harus teman-teman beli itu genuine. Contohnya apa? Spare part yang boleh teman-teman gunakan ya, atau teman-teman boleh membeli spare part yang lebih murah ataupun spare part yang tidak direkomendasikan oleh pabrik itu salah satunya adalah bagian kaki-kaki atau undercarriage bahasa tekniknya. Nah, di kaki-kaki itu kan ada misalnya shock breaker, kemudian ada end tirut, kemudian ada steering tirut, kemudian ada joint stabilizer, kemudian ada lower arm, ada upper arm. Nah, itu teman-teman boleh membelinya dengan yang spare part yang lebih murah. Tapi jangan yang murahan ya. Yang lebih murah itu misalnya merek A lebih murah dari merek B. Nah, itu teman-teman boleh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu nanti hanya pada daya tahan ataupun lama pemakaiannya. Misalnya teman-teman biasanya membeli merek yang direkomendasikan pabrik mobil teman-teman itu 100.000 km baru ganti ball joint misalnya. Ternyata teman-teman memakai merek yang lebih murah itu teman-teman di 50.000 km sudah mengganti ball joint tersebut, dengan catatan lintasan yang teman-teman lalui itu adalah sama dan tidak ekstrim ya. Kalau ekstrim, itu beda lagi. Kalau ekstrim ya yang genuine pun bisa jadi lebih cepat aus dan lebih cepat teman-teman ganti. Kemudian spare part apa yang Uda Nazar tidak menyarankan untuk membeli yang murah-murahan, yaitu spare part yang berkaitan dengan kelistrikan mobil teman-teman. Contohnya nih ya, contohnya adalah EPV di belakang ini. EPV belakang ini dia menggunakan alternator atau dinamo cas yang teman-teman biasa kenal itu menggunakan merek Mitsubishi. Ada juga yang menggunakan merek Denso. Nah, kalau suatu saat alternator ini rusak, Uda Nazar sangat menyarankan teman-teman tetap membeli yang genuine. Itu baik itu Denso ataupun Mitsubishi. Kalaupun memang terpaksa, ya apa boleh buat. Misalnya harga aslinya yang Mitsubishi itu kan di atas 2 juta ya, 2.500.000, 2.700.000, kecuali teman-teman yang berada di kota Jakarta mungkin di bawah itu ya, bisa jadi 1.500.000 atau 1.800.000. Nah, kalau Uda Nazar di sini kan ada ongkos kirim dan segala macamnya. Nah, Uda Nazar tidak menyarankan untuk memakai yang KWA yang murahan ya, karena yang murahan sendiri harganya ada yang 500.000, ada yang 800.000 gitu. Nah, kenapa Uda Nazar tidak menyarankan barang-barang elektronik memakai yang murah-murahan? Karena barang-barang elektronik itu berkaitan dengan kelistrikan mobil-mobil. Kita tidak tahu apakah arusnya ataupun ampernya ataupun parameter-parameternya lainnya itu sudah sesuai dengan rekomendasi bawaan mobil teman-teman. Contohnya begini, dulu Uda Nazar pernah mengganti motor van dari Nissan Navalia. Nah, motor van Nissan Navalia ini kebetulan tidak ada yang genuine dan kita harus
cepat-cepat memperbaikinya. Kemudian udah membeli motor van itu anggap aja merek A. Nah, setelah udah ganti, sebulan kemudian itu bermasalah lagi, kemudian udah ganti lagi dan sebulan kemudian bermasalah lagi. Kemudian udah Nazar pergi ke spesialis Nissan. Ternyata spesialis Nissan mengatakan untuk motor van Evalia dia harus menggunakan merek yang direkomendasikan oleh pabriknya. Jadi, motor van Evalia ini akan mempengaruhi kinerja-kinerja kelistrikan lainnya, dan ternyata memang benar IPDM dari Nissan Evalia tersebut mengalami trouble karena memakai motor van yang tidak direkomendasikan oleh pabrik. Coba teman-teman bayangi, mungkin yang mempunyai Nissan Evalia ya, harga IPDM-nya itu berapa? Bisa di atas 6 juta sampai 8 juta, itu pun kalau ada. Sangat sulit mencarinya. Kemudian EPV sendiri udah Nazar pernah menggunakan merek, sebut aja merek B. Nah, alternator ini udah gunakan itu, ternyata beberapa lama setelah itu dia overcharge, yang harusnya dia hanya ngecas itu sekitar 13 sampai 13,5 volt, dia ngecas sampai 15 bahkan sampai 17 volt. Nah, itu sangat mempengaruhi kelistrikan dari mobil tersebut, nanti pengaruhnya ke baterai, ke ECU dan segala macamnya. Jadi teman-teman udah tidak menyarankan untuk barang-barang elektronik itu menggunakan produk-produk murah ataupun produk-produk yang di luar rekomendasi dari pabrik mobil teman-teman. Kemudian bagian rem. Nah, bagian rem ini contohnya kampas rem, ada pula master rem atau silinder rem. Itu dan Nazar tidak menyarankan teman-teman membeli spare part yang murahan, kecuali sangat amat terpaksa sekali. Nah, untuk khusus untuk rem ini udah Nazar telah menjelaskan di video sebelumnya, nanti udah Nazar kasih link di deskripsi di bawah ini, jadi teman-teman bisa cari atau bisa klik di deskripsi. Kemudian spare part yang di dalam engine, misalnya teman-teman akan overhaul engine, membongkar engine secara keseluruhan itu ya, udah Nazar tidak menyarankan teman-teman membeli spare part yang di luar rekomendasi pabrik. Karena apa? Engine ini merupakan jantung ataupun nyawa dari sebuah mobil teman-teman. Jika teman-teman ngotot menggunakan spare part yang di luar dari rekomendasi pabrik, nanti teman-teman akan rugi sendiri. Bisa jadi baru berapa jalan pakai sudah bermasalah lagi, baru 2 bulan pakai sudah bermasalah lagi. Kemudian radiator. Nah, radiator mobil ini ya walaupun kita harus juga membeli yang direkomendasikan, tapi udah Nazar pernah pakai merek-merek lain, itu lumayan tahan ya. Kita juga harus tahu nih merek-mereknya apa saja yang sudah biasa dipakai oleh teman-teman yang lain. Jadi teman-teman kalau membeli merek-merek murahan itu teman-teman harus mencari referensi dulu, kira-kira merek apa yang sering dipakai dan berapa lama tahannya. Nah, udah Nazar sendiri tidak akan menyebutkan merek apa ya, karena udah Nazar bukan iklan. Kalau merek yang mau disebutkan ya produsennya hubungi udah, biar nanti kita sama-sama untung gitu kan. Baik, sekian dulu teman-temannya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, semangat pagi.